Halo, saya Sikars, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini sesuatu yang lebih penting daripada COVID-19 itu sendiri, daripada Corona itu sendiri. Dan ini adalah pandangan saya sendiri. Kalau kalian kebetulan lihat konten yang serupa di tempat lain, ini akan berbeda. Karena ini adalah penelitian dan riset saya selama ini. Dan ini yang saya percaya akan terjadi setelah wabah Corona ini mereda. Oke? Ini yang lebih penting lagi adalah apa yang akan kita lakukan setelah ini mereda. Dan ini adalah ramalan saya yang saya yakin pasti akan terbukti. Sebelum saya mulai, silakan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya karena ini akan penting banget, karena apa yang akan saya bacakan akan disebarluaskan dan pasti akan jadi patokan bahwa tuh Denny Darko udah ramalkan dan ini pasti akan terjadi. Oke, ini adalah 10 hal yang akan terjadi setelah wabah Corona ini mereda nanti. Kita ambilkan dari kartu yang pertama. Nah, kartu pertama ini adalah The Three of Wands. Three of Wands ini adalah kartu tentang eksplorasi, tentang pergi keluar, tentang pergi ke tempat yang ingin kita kunjungi dan itu tidak tunggu lama lagi. Betul sekali, orang-orang akan bepergian keluar. Mereka yang sudah bosan di rumah akan berjalan-jalan. Mereka akan makan makanan yang mereka bayangkan selama mereka berada di dalam rumah. Ini seperti puasa Ramadan, tetapi seluruh dunia, seluruh umat agama-agama yang lainnya ikut merasakan, dan lebih daripada 1 bulan. Mereka akan kangen ketemu dengan teman-temannya. Mereka akan kangen untuk pergi ke tempat makan mereka. Mereka akan kangen hanya cuman pergi ke orang-orang yang gak berguna yang selama ini mereka gak pernah ketemu. Mereka akan kangen nongkrong dan sebagainya. Ini artinya bisnis pariwisata, jalan-jalan, hospitality akan boom seperti sebelumnya, bahkan lebih. Permasalahannya, apakah bisnis yang kemarin masih ada, sekarang masih akan tetap ada? Itu PR-nya. Tetapi yang pasti, prediksi saya, dunia pariwisata, hospitality, traveling akan mengalami booming yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Itu artinya apa? Sekolah perhotelan akan mulai merebak lagi. Sekolah tentang food and beverages akan naik. Dan segala hal yang berhubungan dengan berpindahnya manusia untuk menikmati satu kondisi alam di tempat yang lainnya yang tidak biasa mereka dapatkan akan menjadi satu primadona baru. Dan ini akan membawa Indonesia ke puncak kejayaannya. Perhatikan baik-baik dan pasti ini akan terjadi. Yang akan terjadi berikutnya adalah tentang sesuatu yang berhubungan dengan, kita lihat, ini adalah The Hangman, seseorang yang digantung, tapi karena dia digantung ini, dia melihat satu sisi yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Jadi ada satu sudut pandang yang berbeda yang dia akan lihat. Nah, selama ini jika semuanya itu adalah money, uang, nanti orang akan tahu bahwa segala sesuatu itu ternyata memang harus ditabung, harus ditimbun, harus disimpan agar kalau terjadi seperti ini lagi, mereka tidak akan kalut seperti sebelumnya. Nah, kalau kemarin orang tidak pernah menabung, mereka punya uang selalu diinvest, selalu ditanamkan, harapannya uangnya akan bertumbuh. Seperti saya juga begitu. Nanti setelah hari ini mereka akan mulai naruh di bawah bantal. Coba untuk lipat-lipat kecil, masukin ke dalam dompet. Mulai untuk ditaruh di tempat-tempat dan mereka memastikan kalau uang tersebut akan stay di situ, tidak digunakan untuk apapun. Mereka bahkan mungkin akan berpikir kalau tidak masalah dengan uang ini tidak bertumbuh. Yang penting uang itu tetap di situ. Dan saat uang itu di situ, jika terjadi sesuatu seperti kemarin ini, mereka masih akan tetap punya peluru. Nah, itu sudut pandang yang berbeda yang pasti akan terjadi. Sehingga mereka semua akan tidak menaruh investasi, terutama yang berjangka. Dan mereka akan membagi uangnya, satu untuk digunakan untuk ditabung, satu untuk aktivitas sehari-hari atau untuk hidup, satu lagi untuk investasi mereka. Nah, ini adalah sesuatu yang niscaya dan pasti akan terjadi. Dan berikutnya lagi adalah The Queen of Pentacles. Orang-orang ini akan mulai kehilangan kepercayaan terhadap mata uang. Dolar akan turun kepercayaannya. Dan orang-orang mulai akan percaya kembali kepada emas. Nah, emas ini adalah satu komoditi yang kita ketahui malah tidak turun, tapi malah naik saat semuanya tidak pasti. Dan orang-orang akan berburu emas lebih gila daripada saat sebelumnya. Mereka akan mulai menyimpan segala sesuatu. Ini artinya apa? Artinya akan banyak hal-hal yang mungkin akan aneh
jika hal tersebut terjadi di masa lalu, tapi kemungkinan seperti saya pernah lihat ada wireless earphone punya Apple itu disepuh emas. Nah, nanti akan banyak sekali benda-benda yang akan dipergunakan untuk menyimpan emas, karena mereka berpikir kalau emas disimpan saja tidak ada kegunaannya, akan sayang. Nah, akan banyak sekali orang-orang yang membeli emas berbondong-bondong, mereka menabung dalam bentuk emas, dan itu akan terjadi dalam waktu yang dekat. Saat diumumkan semua ini akan mereda, toko-toko emas akan menjadi primadona, mereka akan didatangi, dan orang-orang semuanya akan berusaha untuk memastikan bahwa kerja keras mereka tersimpan dengan aman dalam bentuk yang tidak akan turun nilainya. Nah, ini adalah bentuk investasi yang lainnya. Nah, yang berikutnya ini adalah, ini ada kartu The Three of Pentacles. Ada seseorang yang mencoba untuk belajar kepada seseorang yang lain atau bertanya tentang keilmuan mereka. Yang saya lihat di sini, artinya akan ada satu pembaharuan tentang pendidikan dan sistem pendidikan. Beberapa hari yang lalu, Menteri Pendidikan kita, dulunya adalah bos Gojek, menyatakan bahwa mulai hari Senin nanti, saat video ini dibuat, seluruh siswa-siswa yang ada di seluruh Indonesia bisa mulai mengikuti mata pelajaran mereka melalui televisi Republik Indonesia atau TVRI. Nah, ini adalah satu tonggak sejarah tentang distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Ini akan terjadi dan akan semakin pesat terjadi setelah corona ini mereda. Orang-orang akan mulai mempertimbangkan untuk belajar jarak jauh. Mereka akan mengikuti kursus jarak jauh, mereka mulai mengikuti seminar jarak jauh, mereka mulai mengikuti banyak hal, dan mereka akan tahu bahwa ini adalah sesuatu yang penting yang harus mereka ikuti, dan ini akan dilakukan dengan cara yang berbeda. Kalau dahulu orang harus berbondong-bondong, isi absen, datang, attending classes, dan harus hadir, kali ini itu mungkin akan mulai hilang. Dan ini adalah sesuatu yang pasti juga. Jadi kalau ternyata kalian memang ingin mengambil satu peluang di sini, coba untuk membuat satu aplikasi seperti Ruang Guru atau masterclass di Facebook dan sebagainya. Nah, ini meskipun bisa menghasilkan keuntungan berupa finansial, tapi juga bisa mengenhance atau menaikkan dunia pendidikan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, yang kelima atau setengah jalannya ini adalah Two of Pentacles, sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang membuat satu habit yang baru. Semua orang saat di karantina, kerjaan mereka hanya satu: nonton YouTube, film, Netflix, iFlix, apapun itu, dan mereka mengkonsumsi itu dengan dosis berkali lipat daripada hari biasanya. Ini membuat pola pikir mereka berbeda, pola pandang mereka berbeda terhadap dunia seni. Maka nanti akan lahir generasi baru yang ingin menjadi seorang aktor, musisi. Mereka akan jadi orang-orang yang mungkin pelukis, atau mungkin pematung, penyair, dan sebagainya. Sekolah seni akan meningkat peminatnya. Dan ini akan menjadikan satu gerakan yang baru, sama mungkin seperti saat munculnya Renaissance, saat terjadinya Dark Ages di Eropa atau dunia Barat waktu itu, sehingga tiba-tiba akan ada gerakan dan dunia ini akan menjadi lebih nyeni daripada sebelumnya. Dan ini adalah sesuatu yang bagus karena seni sendiri itu mendongkrak kehidupan manusia lebih baik daripada sebelumnya. Waspadai hal ini tadi. Nah, yang keenam, ini adalah sesuatu yang juga berhubungan dengan fortune atau keberuntungan atau mendapatkan sesuatu yang bersifat finansial. Nah, saya pastikan di sini cryptocurrency akan merebak dan mulai diterima. Pembayaran jarak jauh, digital currency itu adalah sesuatu yang tadinya ini masih dipilih-pilih, ambil enggak. Ini sudah bukan merupakan satu hal yang bisa ditawar-tawar lagi. Pembayaran jarak jauh ini amat sangat diperlukan, apalagi dengan seperti ini. Nah, kemudian akan muncul banyak sekali mata uang baru. Mata uang dalam tanda kutip, seperti kita ketahui, mata uang yang kali ini kita punyai seperti OVO, GoPay, Dana, dan sebagainya, itu mulai akan merebak dan banyak sekali bertaburan. Bahkan di antara komunitas tersendiri, mereka akan mendevelop mata uang mereka sendiri, dan ini akan membuat satu perekonomian berjalan lebih kencang daripada sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang terjadi, dan orang kemana-mana nanti tidak akan membawa uang kertas, bahkan kartu ATM lagi. Mengapa demikian? Saya akan jelaskan di ramalan saya yang berikutnya. Yang ketujuh di sini adalah cocok banget, ini the Seven of Cups, dan kita lihat di sini bahwa nantinya orang-orang ini akan mendevelop sebuah nilai yang berbeda dengan nilai yang dipunyai saat ini.
Saya ingat sekali saat saya dulu masih SD, SMP, orang tua saya menyuruh saya untuk kuliah sampai pasca sarjana atau S2, dan saya lakukan itu. Dan ternyata setelah S2, orang-orang sekarang itu nggak nanya tentang gelar kalian. Nah, jadi artinya apa? Mau kalian S2, S3, S4, S5, S10 kayak Samsung sekalipun, kalau ternyata nggak gape ngerjain apapun yang kalian janjikan, kalian akan ditendang begitu saja. Sekarang informasi ada banyak di mana-mana, dan orang dengan satu kepribadian yang bisa walk the talk adalah orang-orang yang akan survive. Jadi ternyata apapun yang kita percaya di masa lalu itu berbeda. Nah, nantinya itu bukan pendidikan, gelar pendidikan lagi yang penting di sini, tetapi adalah social value yang akan ditampilkan dari apapun yang kita miliki. Jadi seperti misalkan kita masuk ke Tokopedia, terus kita lihat seller tertentu berapa poinnya, nah kita nanti akan dinilai seperti itu. Jadi kita nanti akan memiliki semacam KTP digital yang akan memampang semua prestasi dan dosa-dosa kita. What happened in digital world will stays forever di situ. Jadi apapun yang akan kalian lakukan, hati-hati. Apapun yang kalian ucapkan, hati-hati. Karena nantinya semua orang tidak akan perlu lagi menuliskan resume atau portfolio atau CV mereka. Segampang menyalakan Google, memasukkan nama kita, dan semua status kita akan muncul di situ. Ini adalah sesuatu yang akan baru dan berkembang dengan pesat, dan hati-hati terhadap ini. Mulai diingat-ingat dosanya kemarin apa, dan hati-hati jika kalian mengungkapkan sesuatu di sosial media. The Hermit melihat tidak ke depan atau keluar, tapi melihat ke dirinya sendiri. Nantinya eksplorasi akan lebih kencang, tapi tidak keluar. Jika dulu manusia melihat ke tempat yang tidak mereka ketahui, seperti pergi dalam sekali ke dasar lautan, atau jauh sekali seperti Elon Musk ke bulan, nah kali ini nanti mereka akan seperti The Ant-Man. Mereka akan masuk, mencari lagi, tapi ke dalam diri mereka. Ternyata ada rahasia besar di dalam diri setiap manusia yang setiap hari kita tidur bersamanya, setiap hari kita makan bersamanya, kita buang air bersamanya. Ternyata diri kita sendiri ini tidak kita ketahui. Betul sekali, bioteknologi akan mulai merebak, dan orang-orang akan mulai meneliti tentang diri kita. Apakah yang bisa dilakukan jika golongan darahnya tertentu? Apakah ternyata orang dengan ras tertentu memiliki satu kekebalan tubuh untuk apa yang bisa di-enhance ke ras yang lain? Nah, ini adalah sesuatu yang akan diteliti dengan lebih dalam lagi. Artinya apa? Bioweapon juga akan terjadi. Nanti tidak akan ada lagi peluru yang ditembakkan. Jika orang ingin melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, mereka hanya perlu kode DNA atau peninggalan keringat atau mungkin potongan rambut dari orang tersebut seperti santet. Nah, tapi ini dengan cara yang lebih ilmiah. Nah, bahkan tidak hanya itu saja, nantinya akan banyak hal seperti digital imprint. Jadi orang dimasukkan sesuatu sehingga saat kita ingin membayar sesuatu, kita tidak menggunakan kartu ATM, tapi menggunakan retina mata kita. Kita menempel tangan kita atau jari tangan kita yang dipindai, dan akan dicek verifikasinya apakah kita memang betul kita atau bukan. Nah, ini adalah sesuatu yang akan terjadi. Eksplorasi tidak keluar, tapi ke dalam tubuh manusia itu sendiri. Nah, yang berikutnya lagi adalah ada satu siklus baru yang akan terjadi, dan internet akan memasuki babak baru. Sesuatu seperti augmented reality, virtual reality, dan hal-hal yang lainnya akan menjadi sesuatu yang biasa. Nah, mungkin jika dulu kita pernah mengingat ada Google Glasses dan kemudian nggak terlalu populer, mungkin nantinya itu akan dikembangkan ulang, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hyper reality atau reality di atas reality ini akan mulai dipelajari dan akan mulai diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita ketahui juga bahwa teknologi terbaru dari iPad Pro yang baru muncul sekitar 2 minggu yang lalu memasukkan teknologi augmented reality. Ada satu kamera yang ditanam dengan satu kemampuan untuk LiDAR, saya lupa artinya apa, LiDAR. Dia dimana dia bisa memapping kondisi sekitar dan menyesuaikan dengan sudut pandang mata kita. Itu luar biasa. Hal seperti ini akan membawa internet berbeda dari sebelumnya. Penelusuran, pengumpulan data, dan segala hal yang bersifat menggunakan teknologi nirkabel dan cloud system akan mengalami satu hal yang berbeda daripada sebelumnya. Nah, dan yang terakhir, yang paling penting,
The Ten of Pentacles. Sebenarnya ini kartu yang kita harapkan muncul untuk kita semua, memberikan satu keberlimpahan tapi dalam bentuk keluarga. Betul sekali. Millennials, kalian semua akan sadar akan satu hal, bahwa ternyata platform sharing atau sharing platform itu tidak menyelamatkan kalian. Jika ternyata selama ini millennials nggak mau beli mobil karena ada online transportation, nggak mau beli rumah karena mau pergi pun kita ngekos aja lah udah daripada seperti ini itu dan sebagainya. Mereka menolak punya tabungan karena ya buat apa kalau ternyata duitnya sekarang kepakainya kalau dalam satuan OVO, GoPay, Dana dan sebagainya. Nah, nanti mereka akan sadar bahwa hidup sendiri, numpang atau misalkan berbagi dengan orang lain itu tidak menyelamatkan mereka. Bahwa satu hal yang menyelamatkan mereka adalah garis keturunan darah, artinya keluarga. Mereka akan lebih sayang pada keluarga mereka karena selama beberapa hari, selama beberapa bulan ini mereka akan setiap hari bertemu, berjumpa setiap hari dengan keluarga mereka. Kedua, mereka akan tahu bahwa community itu adalah penting. Dan community tidak harus berdasarkan kesamaan kesukaan karena mereka sekarang ada di dalam satu internet bubble filter yang tidak tertolong lagi. Mereka hanya berteman dengan orang-orang yang mereka sukai. Ada seseorang misalkan otaku atau penyuka kebudayaan pop Jepang yang cuman berteman sama otaku, bahkan itu dibelah-belah lagi. Ada yang penyuka anime tertentu dan sebagainya. Mereka akan lebih membaur lagi dan mereka tahu bahwa dengan bersosialisasi itu menyelamatkan diri mereka. Nah, ini adalah sesuatu yang penting dan sepertinya artinya apa? Bisnis perbankan, bisnis properti, bisnis banking, bisnis yang lain yang berhubungan dengan beberapa orang bepergian dengan bersamaan, traveling maybe akan terselamatkan dengan adanya corona ini. Nah, itu tadi adalah 10 hal yang pasti akan terjadi jika kita melewati corona ini dan jika corona ini mereda nanti. Dan mungkin masih banyak hal yang lainnya. Jika ternyata kalian kepikiran sesuatu di luar ini, silahkan tulis komen kalian di bawah ini. Tetapi tujuan saya di sini adalah untuk kita stay positif dan kita yakin bahwa kita akan melewati ini semua. Kita akan berkumpul bersama lagi dengan orang-orang yang kita sayangi yang saat ini tidak bersama kita. Kita akan bersama-sama mengambil satu nilai yang positif dari segala sesuatu yang terjadi hari ini dan kita akan menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Terima kasih sudah menonton ini semua. Saya Denny Darko. Semoga ini menginspirasi dan silahkan bagikan jika ini berarti. Sampai jumpa.